Setelah sekian drama yang kami lalui dalam perjalanan, akhirnya telapak kaki kami menginjak desa Sandapan, Dusun Pasir Putih. Setibanya di rumah salah satu warga, kami pun sedikit bercengkrama dengan warga untuk sejenak menghilangkan lelah yang kami rasakan. Warga yang ada di desa ini sangatlah ramah. Tidak membutuhkan waktu yang lama untuk memunculkan suasana kekeluargaan. Dalam buayan cerita di depan rumah salah satu warga, perhatianku sedikit tertarik dengan pemandangan sebuah gunung. Gunung yang memiliki 3 puncak yang seakan menjadi candu bagi setiap orang yang melihatnya pertama kali. Dalam selang cerita tentang Gunung Sandapan, tiba-tiba salah seorang teman saya yang juga salah satu warga yang ada di desa ini menawarkan saya jalan-jalan ke bawah kaki Gunung Sandapan. Oke, jadi kita menuju ke tempat di mana kita bisa melihat pemandangan yang indah dan melihat Gunung Sandapan. Ya, Anda bisa menyaksikan itu adalah Gunung Sandapan. Ya, lumayanlah keindahannya itu bisa dikatakan eksotis. Dan di tempat ini teman saya itu beternak kerbau. Jadi dia asli orang Sandapan, masih jomblo. Kita doakan semoga cepat mendapatkan jodoh. Karena dia sudah tua, guys. Saya masih muda. So, sekarang kita jadi anak gunung, guys. This is what I feel today. I'm in Mountain of Sandapan, Gunung Sandapan yang menjadi salah satu ikon di lambang Kabupaten Mamuju. Di sana ada pemandangan gunung lainnya. Kita ada di ketinggian di Gunung Kalumpang, di mana di sini suasananya sangat bisa dikatakan sejuk lah. Kalau malam dingin. Dan terkadang di tempat ini itu ditempati warga untuk beternak sapi, kerbau, dan kalian bisa merasakan ketenangan, udara yang sejuk. Maybe this is the good place if you wanna refresh your brain and you wanna clear your stress, and this is the recommended place. If you wanna come here, you can call me, you can tell me, dan saya akan ajak kalian untuk ke sini. Dan ya, angin sepoi-sepoi, bersantai di atas batu, menikmati pemandangan di depan Gunung Sandapan. Oke guys, terbayar letihnya perjalanan. Di atas, aku disuguhkan dengan pemandangan yang sangat memanjakan mata. Udara yang sangat plong masuk ke paru-paru, sangat kunikmati kala itu. Teman saya menceritakan tentang kebiasaan yang mereka lakukan jika ada pergantian tahun di desanya. Aku pun bertanya, emang acara apa? Acara pergantian tahun baru disertai dengan tarian yang namanya tarian Madero. Singkat cerita, di hari pergantian tahun baru pun akan segera tiba. Salah seorang warga mengajakku untuk mengikutinya membakar api unggun di kaki Gunung Sandapan. Di sore itu, sebelum malam pergantian tahun pun kami naik ke Gunung Sandapan. Dalam situasi yang mulai gelap, kami berpencar mencari kayu bakar sebagai bahan utama menciptakan api unggun. Kami tidak terlalu kesulitan mendapatkan kayu bakar karena stok kayu di tempat ini sangatlah melimpah. Tibalah di mana malam sudah menyambut kami. Dengan sigap, anak-anak di desa ini mulai menyalakan api unggunnya. Dengan sebuah gitar yang bertengger di tangan, mereka memulai pertunjukan yang membuatku terkesima di kala itu. Lagu yang mereka nyanyikan, api unggun yang menjilat-jilat, dan suasana gunung yang begitu tenang, serta langit malam yang mulai menyapa menambah keseduan suasana di kala itu.
benar saja. Petikan gitar yang begitu merdu dan suara vokal bapak yang bernyanyi yang begitu indahnya membuat pikiranku bernostalgia dikala aku sering-seringnya mendaki. Uniknya, lagu yang dibawakan adalah lagu-lagu lawas yang mendorong pikiranku semakin larut dalam suasana kala itu. So today I'm in the Sandapan Mountain. Kita buat api unggun. Sekarang waktu dengan sebuah lagu dan kita setelah puas berjam-jam di dekat api unggun dengan berbagai kegiatan yang kami lalui, mulai dari bercerita, bernyanyi, bakar-bakar ikan, sampai dengan drama berkembang api, membuat waktu begitu cepat menghilang. Tak sadar pun jam sudah mulai mendekati jam 12. Kami pun segera turun menuju tempat di mana acara Dero akan dilaksanakan. Sesampainya di tempat acara, ternyata sudah ada beberapa warga yang mulai berkumpul. Jadi tadi ini adalah kegiatan Mak Dero, kegiatan untuk menunggu akhir tahun atau awal tahun 2021. Jadi mungkin sebentar akan dilanjut lagi, jadi silakan saksikan sendiri. Di sana mereka memutar musik yang membuat semua warga tak tahan untuk berjoget. Tiba-tiba dalam alunan lagu ada dua warga yang masuk ke tengah-tengah kerumunan sambil berjoget dan bergandengan tangan. Mereka menari-nari sambil berputar-putar mengikuti alunan lagu tanpa melepaskan genggaman tangan satu sama lainnya. Di situ teman saya mulai menjelaskan bahwa inilah yang namanya Mak Dero. Seketika aku pun merasa terhibur dengan penampilan yang dilakukan oleh warga di sini. Aku merasa mendapatkan pengalaman baru dengan menyaksikan sebuah adat baru yang selama ini belum pernah saya saksikan. Jam sudah menunjukkan jam pergantian tahun. Tiba-tiba warga berhenti berjoget dan memanggil tokoh agama di sana untuk memulai doa di malam pergantian tahun tersebut. Akhirnya di hari pergantian tahun baru pun akan segera tiba. Amin. Perkenalkan, nama saya Ritno. Saya adalah seorang pemuda yang masih semangat-semangatnya menapaki jalan yang baru. Ya, maklumlah, aku masih terbilang muda. Beberapa kisah mungkin akan sangat berkesan. Entah itu berkesan hanya beberapa saat atau mungkin akan kekal diingatan sampai tua. Yang jelas, kisah ini akan sangat sulit saya lupakan. Kisah di mana saya diajarkan tentang bagaimana cara memperjuangkan, mempertahankan, belajar ikhlas,
dan bahkan belajar bagaimana cara mengajarkan diri untuk lebih memahami orang lain. Nama saya Retno Andika. Inilah kisahku. Kisah di mana menantang jalan kalumpang demi sebuah janji.